semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Husnul Arif dari Forum News Network. Kalau Anda sempat mengamati pergerakan harga saham ya di Bursa Saham Indonesia hari ini ada angka yang sangat menarik, terutama saham Gotoh ya. Ini udah di bawah cepek nilainya, sudah 90 berapa 93 ya Ya, harganya. Nah, ini seperti biasa rasanya kalau ngomongin Gotoh ini dan tidak ngobrol dengan Mas Agustinus Edi Kristianto atau Mas Aek ini nggak seru. hmm. Makanya Hmm. Anda masih ingat ya dulu ini beliau ini orang yang bongkar-bongkar dan teriak-teriak bahkan sampai lapor ke KPK soal pembelian saham oleh Telkomsel ini. Mari kita ajak ngobrol Anda dengan Mas Aek. Mas, apa kabar Ya. Mas? Baik, Mas Hersu. Yes, Kabar gimana nih? baik, ya. Baik, ini udah di Ya, bawah cepek nih Mas. Jadi apa? Jadi bawah ya bawah jago tuh. banyak yang tanya sih, banyak yang tanya. Saya bilang ya Heeh, kasarnya begini, heeh. sebelum harganya 1 perak masih untung dia. Oke, oke Sebelum gimana harganya 1 perak gitu gimana gimana? masih untung. Ini panunya ya pemiliknya yang untung ya, yang pemodal awal saham awal ya yang untung tuh atau Iya, maksudnya itu pemegang ya. saham awal. Jadi memang ini kan orang ramai kasus GoTo ini sekarang ini ketika harganya terperosok ya Hmm, 93. hmm, Tapi sebenarnya begini Mas Hersu yang mau ya, saya eh, dalam tanda petik luruskan ya, ya. jelaskan begini. Jadi harga saham naik atau turun itu adalah hal biasa. Oke. Itu sama mekanisme seperti di market pada umumnya, termasuk di pasar tradisional ada harga naik, ada harga turun. Hmm, 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 Dalam skema yang alami, hmm. naik turunnya harga dipengaruhi oleh salah satu faktor penting misalnya demand and supply, Yes. permintaan dan penawaran. Itu secara alamiah kan seperti itu market. Oke. Hmm, Di IDX, di Bursa Efek Indonesia kan ada ratusan emitennya. Tapi hmm. kenapa saya hanya teriak soal GoTo? Nah, Nah, tuh. gitu. Nah, Kenapa kenapa saya tuh? nggak teriak yang lain Yes, gitu? yes. Aha. Ini pentingnya begini. Jadi GoTo ini perlu saya teriaki karena apa? Pendeknya dia memasuki wilayah kepentingan publik yang namanya adalah negara. Negara dimiliki oleh kita semua. Mau dia trader, mau dia non-trader, mau dia bisa baca chart, dia tidak bisa baca chart, dia mau kaya, mau miskin. Negara ini milik kita semua, warga negara Indonesia. Saya teriak GoTo ketika pada tahun 2020 awal, BUMN melalui anak perusahaannya itu Telkomsel ya, BUMN itu katanya berinvestasi sebesar yang totalnya kita tahu 6,4 triliun BUMN. Nah, disitulah saya berteriak. Karena apa? Karena BUMN, badan usaha milik negara, negara punya kita. Kenapa saya nggak teriak ke emiten lain, misalnya Bukalapak dan sebagainya? Mereka juga turun harganya, nggak peduli. Tidak ada duit negara di situ. Dalam pandangan saya, duit BUMN dan anak perusahaannya cicitnya ada duit negara. Nggak ada, terserah. Mau jatuh sampai nol, mau di delisting, nggak urus. Tapi GoTo lain. Mulailah saya ulik-ulik. Jadi hanya itu Gus alasannya, bukan. Alasan saya berikutnya adalah kenapa duit 6,4 triliun itu bisa diberikan oleh anak perusahaan BUMN ke GoTo. Kenapa nggak diberikan ke perusahaan saya, misalnya startup atau perusahaan siapa yang punya startup? Kenapa harus GoTo? Satu. Kedua, kenapa harus sekarang? Sekarang maksudnya dalam konteks ketika Menteri BUMN-nya adalah saudara Erick Thohir gitu loh. Di mana presiden direktur sekaligus pemegang saham GoTo salah satunya adalah kakaknya. Kenapa harus dikasih ke situ saat ini gitu katanya. Baru muncul yang namanya konflik kepentingan dan sebagainya yang saya laporkan di KPK itu adalah nepotisme. Karena yang paling bisa saya buktikan secara dokumen adalah bahwa saudara Erick Thohir adalah adiknya Garibaldi Thohir. Buktinya apa? Bahkan saya asal tahu aja Mas Hersu. Saya sampai cari putusan waris keluarga Thohir untuk menunjukkan bahwa Erick Thohir ini adalah adiknya Garibaldi Thohir. Ada. Itulah makanya saya laporkan nepotisme yang menguntungkan keluarga, kroni, dan sebagainya. Kenapa nepotisme? Kenapa nggak korupsi? Karena pasalnya ada.
di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ada ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tapi seperti kita tahu semua, laporan saya sampai hari ini istilahnya belum ditindaklanjuti yang nepotismenya. Belakangan KPK memberikan pernyataan bahwa katanya sedang memantau transaksi itu dalam ranah tindak pidana korupsi, terserahlah itu. Yang penting saya ingin buktikan aja hal-hal yang secara kasat mata jelas, tapi tidak mendapat hukuman. Bayangkan kalau itu terjadi bukan di orang yang sedang berkuasa. Mana bisa, Mas? Saya punya startup atau Mas Hersu punya startup. Dikasih duit sama Telkomsel 6,4 T. Dan ingat, GoTo sebagai startup, ini bisnisnya unik. Makanya sering saya bilang, startup ini sangat bergantung dengan apa yang namanya venture capital. Cara mainnya beda dengan perusahaan misalnya konvensional ya, yang hidup dari keuntungan perusahaan cuma dua. Satu dividen, yang kedua adalah capital gain. Hanya dua itu. Capital gain berarti selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau dividen adalah sisa hasil dari usaha lah, kira-kira seperti itu. Itu yang kita tahu. Tapi pikirkan begini, GoTo itu, jadi ini emang aspek GoTo ini menarik, Mas. Jadi kita bisa mencerminkan pola pikir masyarakat kita yang perlu banyak berbenah lah. Kita cenderung melihat di jalanan hijau semua. Hijau semua, banyak driver dan sebagainya. Maju ya perusahaannya. Tapi kita harus teliti dong. Yang disebut perusahaan yang maju itu yang kayak apa? Yang disebut perusahaan yang untung itu perusahaan yang apa? Kalau untung pun dia mau untung berapa? Bayangkan, Mas, dalam tanda petik ya saya sebut, betapa pengen cepat kayanya mereka. Bayangin. GoTo itu secara badan hukum itu baru berdiri aktanya tahun 2015, Mas. 2015, artinya 7 tahun lalu. Modal di setor dan ditempatkan penuhnya itu hanya 2,5 triliun. Hanya 2,5 triliun. Terdiri dari berbagai pemegang saham yang katanya hebat-hebat ya. Ada Google, ada apalah. 2,5 T mau ditempatkan di setor. Nilai nominal sahamnya Rp1 per lembar, Mas. 2015. Sekarang 2022, 7 tahun kemudian, dia sudah bilang katanya nilai kapitalisasi pasarnya hitung aja sendiri. Makanya saya tadi bilang satu aja untung. Rp93 kali aja total saham beredarnya dia. Tentu sudah di atas ratusan triliun, Mas. Cara menghitung kekayaan orang kaya dengan orang seperti kita pada umumnya itu beda. Kita menghitung kalau kaya namanya duit di kantong lo berapa. Kalau kaya, orang kaya, contohnya Forbes ya, yang baru melis daftar orang kaya, mereka menghitung berdasarkan net worth, kekayaan bersih, terdiri dari saham, properti dan sebagainya, aset berupa aset keuangan dan non keuangan. Kalau itu akhirnya apa? Kan di Forbes hari ini si pemilik GoTo kan masuk ke nomor 15 tuh terkaya di Indonesia. Garibaldi Thohir ya kan. Nomor 16-nya Theodor Rahmat yang punya Astra juga. Poinnya adalah begini. Ini BUMN sedang memperkaya siapa nih? Memperkaya segelintir konglomerat atau memperkaya atau membantu masyarakat yang miskin, koperasi dan golongan pengusaha ekonomi lemah sesuai amanat Undang-Undang BUMN. Dia membantu ini dong. Kenapa saya bilang membantu kaya? Karena faktanya Boy Thohir punya 1,5 miliar lembar saham GoTo. Kalikan aja 93 perak hari ini, itu kekayaan dia. Pertanyaannya, dia modal berapa? Bisa jadi nggak modal. Pandangan saya. Bisa jadi nggak modal. Banyak dalam tulisan saya kenapa itu nggak modal. Karena ini ada permainan yang sangat spesifik, hanya diketahui oleh segelintir orang saja, melibatkan ahli keuangan, ahli hukum, ahli market, media, public relation, dan sebagainya, untuk membuat semua barang ini jadi. Bisnisnya memang begitu. Akhirnya terbukti kan, kemarin si Patrick Chow atau siapa itu, presiden direkturnya GoTo, Patrick Chow ya. Patrick Chow, dia mengatakan alasan kenapa sahamnya terpuruk. Ada 3 alasannya kata dia.
Mm. Satu, pemegang saham lama yang masuk dulu investor awal pengen merealisasikan keuntungan. Yes. Kedua, Mm. katanya mereka butuh likuiditas menjelang akhir tahun untuk Mm. berbagai kebutuhan. Mm. Ketiga, umur investasi perusahaan venture capitalnya sudah habis. Mm. Tepat tiga-tiganya seperti yang saya bilang. Mm. Tepat seperti yang saya bilang. Satu, Yes, coba dirinci umur Mas investasi satu-satunya. sudah habis. Mm. Umur investasi venture capital di perusahaan startup sudah habis. Mereka harus segera exit. Mm. Dalam berbagai tulisan saya bilang rata-rata umur investasi venture capital antara 7 sampai 10 tahun. Mereka harus sudah exit. Mm. Kalau enggak, kelabakan mereka. Itu yang saya ucapkan di panja DPR juga. Mm. Betul, keluar. Kedua, mereka pengen merealisasikan keuntungan dengan menjual. Kan mereka jualnya murah. Mm. Di harga 93 misalnya hari ini atau 80. Mm. Ya selama nggak satu, mereka masih untung. Orang mereka harga nominalnya satu, Mm. modalnya. Kan Mm. nilainya satu. Mm. Pas berdiri. Terus stock split. Jadi 260 perak per lembar. Ya kan? Di situ Telkomsel masuk. Harganya mereka Telkomsel beli 260. 270 ya Mas? Iya 270. 270, ya Ya. 270 per lembar. Mm. Sekarang di bawah 100, rugi dong Telkomsel, kan gitu. Tapi yang awal Ya, untung, karena apa? 66% itu dan Mas hitungan saya. Jadi dengan harga Ya, ya. ya, kira-kira segitu. Nah, Telkomsel dapat berapa dengan 6,4 T itu? Mm. Dengan duit 6,4 T karena harganya sudah di markup jadi 260 akibat stock split tadi. Telkomsel itu cuma punya 42 miliar lembar di GoTo, di bawah 5%. Telkomsel itu. Jadi duit 6, T itu, hitungan saya, itu hanya dipakai untuk beli 2%-nya saham GoTo. 6,4 T sekarang pun turun. Itulah kenapa efeknya banyak. Efek yang paling nyata adalah seperti udah saya bilang, yang rusak nanti Telkom sebagai induknya Telkomsel karena laporan keuangan Telkomsel terkonsolidasi di Telkom. Mm. Karena Telkom adalah pengendali Telkomsel. Ruginya berapa laporan keuangan September terakhir kemarin? 3 triliun. Ruginya adalah 3 triliun. 3 triliun sekian, itu artinya modalnya si Telkomsel itu yang 6,4 T itu udah kemakan hampir setengahnya, Mas. Kalau saham sudah turun hampir setengahnya, misalnya kita punya saham 1.000, turun ke 500, turunnya setengah kelihatannya. Tapi untuk membalikan lagi ke harga balik modal, Mas, ke 1.000, butuh upaya 100%. Turunnya 50. Untuk naiknya lagi ke atas, butuh upaya 100%. Belum untuk untung lu, hanya untuk kembali modal. Pertanyaannya, di market, harga saham naik itu simple. Kalau ada yang beli, dan agresif beli. Jadi begini, Mas. Kenapa harga saham turun dan naik? Simple. Karena turun karena lebih banyak yang jual. Kenapa banyak yang jual? Atas berbagai alasan. Salah satunya yang 3 disebutkan tadi. Kenapa turunnya begitu cepat? Artinya dia menjual secara banyak dan agresif sekarang juga. Itulah yang menyebabkan harga turun. Harga apapun, bukan harga saham doang. Bagaimana harga bisa naik? Banyak yang beli. Orang membeli dalam skenario long skenario, artinya membeli saham untuk mengharapkan kenaikan harga di masa depan. Itu dengan tujuan supaya beli saham sekarang, harga beli, nanti di kemudian hari harganya naik. Gimana cara supaya harga saham naik cepat, ya kan? Indikatornya apa? Kalau dicat kelihatan hijaunya tebal dan apa namanya gemuk begitu tinggi. Ada yang beli banyak, agresif, segera saat ini juga itu harga naik. Sesimpel itu. Masalahnya kalau sekarang sekelas Wakil Menteri BUMN si Kartiko itu yang mantan Dirut Bank Mandiri dia bilang katanya tenang aja lah, kira-kira kasarnya begini. Sahamnya GoTo masih prospektif katanya. Ke depan masih prospektif. Apa prospektifnya? Logikanya begini, jabatan dia sebagai wamen BUMN mungkin berakhir 2024. Tapi duit 6,4 sudah diceburin di situ dan kita nggak tahu kapan naik. Kalaupun mau naik, artinya digoreng. Pakai duit siapa? Supaya jangan nanti yang dipakai duit BUMN, anak perusahaan BUMN, atau duitnya LPI. Karena ada duit nganggur di situ, triliunan. Kan butuh, Mas. Nanti dipakai cara saham GoTo masih prospektif. Ayo,
masuk lagi BUMN sini untuk meningkatkan sinergi value. Nggak ada mas sinergi value. Ini adalah hukum market, kapitalis. Nggak ada sinergi-sinergian. Makanya apa Telkom beralasan katanya kita bukan hanya mengejar keuntungan materi, tapi juga sinergi value. Nggak ada sinergi value. Kalau Anda naruh duit di saham, artinya Anda berinvestasi, Anda mengharapkan dua sebagai pemegang saham. Satu dividen, dua capital gain. Logikanya sekarang, GoTo saat ini hampir mustahil dividen. Karena apa? Rugi akumulasi dia udah hampir 100 triliun per September. Rugi terus. Perusahaan ini nggak pernah untung sejak didirikan. Yang Bakar kedua, duit dari aja ya. selisih. Sejak awal Iya, bakar Mas. duit dulu. Bakar duit dulu Bakar sejak duit. awal. Iya, nanti saya ceritakan gimana cara dia memarkup nilai perusahaan dia. Yang Hmm. kedua dari capital gain. Capital gain apa? Harga sahamnya 93, Telkomsel beli 260. Logikanya seperti itu. Sesederhana itu. Agar masyarakat simple. Pendeknya begini, kenapa ini bermasalah adalah karena BUMN, anak perusahaan BUMN, yang seharusnya membantu orang miskin sesuai amanat undang-undang, dia malah membantu perusahaan seperti GoTo. Membantunya caranya gimana? Dengan satu, memberikan 6,4 triliun tadi dalam dua tahap. Pertama adalah tahap 2, sekian triliun awal itu, dari 6,4 itu adalah diberikan sebagai utang, dikonversi saham gitu. GoTo batuk-batuk, dikasih Telkomsel 2,5 T, awalnya bentuknya kasih utang. Utang ini tanpa bunga. 1 tahun kemudian direalisasikan, dikonversi jadi saham. Akhirnya utang itu nggak dibayar pakai duit, dibayar pakai kertas. Telkomsel dapat saham, senilai 2,5 T. Plus, Telkomsel nambah lagi 4 T. Dapatlah saham di GoTo. Pendeknya seperti itu. Dia membantu GoTo tanpa bunga. 2020, ketika pandemi lagi hebat-hebatnya, banyak orang di PHK. Ini dibantu. Kenapa dia bisa dibantu? Dugaan saya, karena Menteri BUMN-nya Erick Thohir. Ada kaitan, ada dugaan afiliasi, benturan kepentingan dengan kakaknya, yang pemilik dan pengurus GoTo. Ya, ya. Sesimpel itu. Sekarang, Justifikasinya apa apa dulu yang ya Mas ya? Ketika memberi utangan itu apa justifikasinya? sinergi value? Katanya nanti mitra GoTo, driver online, Hmm. itu akan menjadi pelanggan baru Telkomsel. Masa depan Hmm. revolusi digital, apalah 4.0. Hmm. Tapi apapun alasannya, Mas, muaranya satu. Mulutnya Presiden Jokowi membanggakan unicorn ketika kampanye. Itu. Jadi ada satu nafas dengan pandangan Jokowi ke depan tentang kedaulatan digital, unicorn. Itulah selalu jadi alasan. Ya, 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 ya. Mendukung unicorn, bentuknya apa? Akhir bentuknya membantu. Konglomerat dengan duit 6,4 T. Sekarang udah begini, saya mau tanya, nggak usah ngomong prospek, nggak usah ngomong macam-macam sinergi value dengan bahasa-bahasa Inggris yang ribet. Kembalikan 6,4 T itu. Duitnya mau saya pakai misalnya untuk kasih beasiswa ke orang-orang miskin biar mereka sekolah IT, ngalahin orang-orang India itu yang jadi backup IT-nya GoTo. Saya mau kasih anak-anak supir Gojek itu beasiswa masing-masing sekolah IT informatika. Berapa orang bisa sekolah kalahin India itu yang gajinya 11 triliun. Total gajinya karyawan GoTo itu Mas 11 T 1 tahun. Mereka bilang itu bukan duit tunai semua, tapi ada opsi saham. Terserah, yang jelas nilainya 11 T. Dan itu mereka banyak karyawannya bukan Indianya hanya ya yang karyawan situ ya. Indonesia. Banyak, ada India, Thailand, karyawan Vietnam, banyak. Saya mau 6,4 T itu balik. Kenapa saya teriak-teriak? Dikembalikan ke Telkomsel, nanti kita minta itu sebagai beasiswa orang-orang miskin, supir-supir Gojek itu. Oke, mekanismenya yang seperti selama apa, ini Mas? bekerja. Mekanismenya seperti apa? Ya sekarang udah sulit, Mas. Harganya 93, market Ya, ya. ini dunia kapitalis. Ini Ya. pertaruhan di meja bandar. Kita nggak bisa kita samperin kayak gimana juga. Tapi minimal ada keadilan. Hukum ditegakkan, yang bersalah dalam proses transaksi itu, yang terlibat ada dugaan tindak pidana nepotisme maupun korupsi dihukum. Dihukum, biar orang tahu gitu loh. Itu tujuan saya yang sebenarnya kenapa ribet banget masalah GoTo, Mas. Ya, oke. Karena ini arahnya kemana nih, Mas, dengan cara seperti ini? Kalau kan kemudian paling tidak kan disuspensi, akan dihentikan kan kalau sudah terus. Ya. Terus jadi saya begini, Mas. Saya
Orang sering bilang, Agustinus jadi analis saham. Bukan. Saya bukan analis saham, saya bukan akademisi, saya bukan siapapun. Saya bukan orang biasa, saya orang biasa-biasa aja yang berpendapat sebagai warga negara. Mereka akan kabur, Mas. 6,4 itu akan hilang bagai angin. Ya kan? Oke. Gimana skenario seperti apa yang Anda bayangkan? Cara exitnya gimana itu? Bisa di delisting atau beginilah. Kenapa kabur ya? Ini bahasa kasarnya kabur dalam tanda petik. Seperti Tipon. Dulu Telkom melalui anak perusahaan yang namanya PT Pins itu berinvestasi di Tipon. Nama kode sahamnya Tele kalau nggak salah tuh, Tipon lah. Pada waktu itu 2014 betapa dahsyatnya Tipon itu. Katanya raja voucher, orang terkaya pemiliknya. Telkom melalui PT Pins berinvestasi 1,5 T di situ. Tiponnya pemiliknya dinyatakan pilot, tiponnya sekarang harganya nggak tahu berapa, yang jelas di bawah. Duit 1,5 T-nya ya hilang begitu aja di laporan keuangan Telkom, dianggap sebagai kerugian investasi, risiko investasi. Oh, Satu setengah T hilang. jadi ini bukan yang pertama kali ya kasus semacam ini buat Ya Telkom? bukan. Oh. Kasusnya juga di KPK tuh. Tapi KPK nggak tahu tuh. Udah saya tanya-tanya berkali-kali, diam aja dia. Tipon 1,5 T. Ini sama aja. Kalau dulu 1,5 T, sekarang 6,4. Gampang Mas ngilangin jejak. Sama gampangnya seperti kemarin investor awal itu jual saham buru-buru semua dengan agresif sehingga harga turun. Sama, semudah itu. Ini market, terus. Ya, ya. Ini kita susah pertanggungjawabannya. Makanya selemah-lemahnya kita berjuang, ya minimal ada perhatian lah dari negara ini supaya hal-hal kayak gini itu diusut gitu loh. Diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh KPK atau siapapun lah kalau masih ada di negara dan penegaknya, penegak hukumnya. Tapi kan ini udah duit hilang, penegakan hukumnya nggak ada, masyarakat nggak dapat benefit apa-apa. Masyarakat kan nggak dapat benefit dari GoTo, mereka kan cuma konsumen, Mas. Yang untung adalah yang produsen otomotif, produsen leasing, asuransi, suku cadang, ya kan? Yang adalah pemilik GoTo juga. Astra kan pemilik GoTo. Kalau Astra jualannya drivernya apa? ya gitu-gitu aja ya, drivernya ya cuma hidup Drivernya sehari-hari. bukan karyawan, drivernya mitra Mhm. sistemnya. Mereka nggak digaji, nggak ada BPJS, BPJS bayar sendiri, bensin bayar sendiri, Hmm. oli bayar sendiri. Belinya di mana? Di Astra. Hmm. Leasingnya siapa? Situ juga. Olinya dari mana? Situ. Hmm. Sama. Hmm. Fakta. Nggak memberantas pengangguran. Enggak. Hmm. Kalau pengangguran adalah pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dong. Ya, 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 ya. Ada jaminan sosial. Bahkan nanti ke depan dengan pola kerja yang dalam tanda petik saya bilang serabutan, kasarnya seperti itu, bayangkan Hmm. 5-10 tahun ke depan sistem kesehatan kita Mas akan ambruk. Ya. Orang kerja serabutan, keluar malam, Hmm. kena angin, tanpa jaminan kesehatan, makannya serabutan. Generasi apa yang mau dibentuk? Sistem kesehatan kita akan ambruk. Kualitas generasi kita akan menurun. Bayangkan. Narasi apa sekarang yang mau diomongin dari unicorn ini? Mereka sering bilang, Agustinus maunya apa? Simple. Yang sederhana aja. Perusahaan transportasi ya di perusahaan transportasi. GoTo bukan perusahaan transportasi, Mas. Perusahaan aplikasi dia badan hukumnya. Orang bekerja, ada undang-undang ketenaga kerja supaya ada jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan sebagainya. Waktunya diatur, safety-nya diatur. Yang ketiga, mimpinya juga diatur. Mereka kerja layak, ketemu keluarga, mereka bisa mendidik anak juga di rumah, sekolah. Sekarang mimpinya beda, Mas. Itu jahatnya kapitalisme yang saya tentang habis-habisan. Percaya sama saya, Mas, ke Hmm. depan 5-10 tahun, Hmm. banyak yang akan ambruk. Sistem kesehatan kita, Oh. pendidikan kita, banyak. Bukan hanya soal duit, Mas. Hmm. Kebudayaan kita, Hmm. mimpi kita, masa depan anak cucu kita. Maka dari itu, itulah yang saya bilang apa revolusi mentalnya dari presiden yang sekarang. Saya lupa namanya sekarang presidennya siapa. Benar, apa revolusi mentalnya? Percaya sama saya. Akan ambruk. Ya, BPJS akan ambruk. Menangani itu semua, Mas. 2 juta driver.
Ya, ya, ya. Berapa, Mas? Sistem kesehatan akan ini. Mahalnya harga obat, macam-macam, pola makan. Oh, Jadi jadi banyak kan aspek, ya bukan dampak hanya soal ikutan duit. dari ambruknya unicorn ini ya akan jadi kayak domino efek Iya, ke sektor lain gitu ya. iya. Iya, kalau mereka ambruk, mereka nggak akan ambruk, Mas. Mereka modalnya Rp1, ambruk dari mana? Besok harganya gocap pun mereka masih untung 50. Mm, Oke. Harganya 20 pun 20 perak, mereka masih untung 20. Mm, ya, Masih. masih ya. Itulah yang saya sesalkan gitu. Kenapa kita begitu bisa diacak-acak pola pikir kita, mimpi kita, masa depan kita Mm, dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya bukan menyalahkan bisnis startup. mm, Startup banyak gunanya juga. Tapi sebaik-baiknya teknologi itu dipakai untuk mensejahterakan manusia. mm, Bukan manusia untuk teknologi, tapi teknologi untuk manusia dong. mm, Sekarang saya tanya, Nadiem untung nggak? Nadiem Makarim itu. mm. Lupa saya menteri apa dia. Oke. Dia untung, Mas. Dia Mm, ikut investor awal dia. Kalau nggak salah ada 4,5% sahamnya, lupa saya. mm, Di yang bagian pendirian 2015. mm, Harga nominalnya 1%, Rp1 per saham. Untung nggak dia? Ya untung lah. Udah untung duit, mm, untung nama baik, untung jabatan pula. Jadi menteri, Mas. mm. Ada pensiunnya, ada fasilitasnya. Untung dari segala segi. Ya, 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 ya. Oke. Itulah yang saya sesalkan. Kira-kira seperti itu gambaran curhat saya lah, gitu, Mas. Oke, nah Mm-mm. jadi tapi sebenarnya yang dipicu oleh awal Anda kalau soal bisnis ya udahlah untung rugi itu biasa Ya, bisnis ya. Itu soal literasi yang orang harus ya, pinter-pinter juga. Kalau ada yang kejeblos betul. sekarang beli saham ya salah lu sendiri nggak belajar Ya, yang benar gitu ya. Tapi yang Anda ya. soroti itu adalah persoalan regulasi dan juga soal adanya yang tadi moral hazard tadi ya, masuknya Moral hadis sama ini pelanggaran hukum, dugaan pelanggaran pelanggaran hukum. Ya, hukum. ya, ya. Iya. Hmm, Tindak pidana nepotisme, tindak pidana korupsi. hmm, Kenapa duit 6,4 T itu bisa tersalurkan sebagai kata investasi? Ya itu dong diusut dong. hmm, hmm. Jadi Oke. jangan isunya dibelokkan, ini katanya sinergi value katanya. Hmm, Telkomsel bisa mendapatkan pelanggan baru dari mitra Gojek katanya, Mas. hmm. Telkomsel itu adalah perusahaan yang kerjaannya jualan pulsa. Ya, 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 ya. Kalau dia mau jualan pulsa, ya kan ngapain ngasih duit 6,4 T dulu? Ini jualan aja biasa. Hmm, Kan gitu logikanya. ya, ya. Kalau alasannya adalah ada pelanggan baru. Hmm. Anda juga bilang aja sih ini. Misalnya bekerja sama dengan channel Hersubeno Arif nanti akan mendapat tambahan pelanggan dari subscribernya Hersubeno Arif kan gitu. Ya. Tapi kan nggak begitu. Nggak begitu, ya, ya. Oke, Mas, Kan sinergi juga gitu lah nah kira-kira. kemarin Jadi itu, ya, ya kemarin gimana? ketika Anda kemudian bawa ini ke KPK itu, bagaimana responnya KPK kok sampai sekarang tidak ada kabar beritanya tuh, Mas? Surat saya dikirimi surat saya, laporan Oke. saya nggak memenuhi syarat katanya. Oh gitu. Apa nggak memenuhi syaratnya? Hmm. Nah, tapi kemudian hari mereka telepon saya, ada salah satu penyelidik, katanya ada informasi nggak Mas tentang ini tindak pidana korupsinya menarik, misalnya informasi Hmm. ada nggak suap dalam investasi itu. Saya bilang, Hmm. kan saya bukan digaji negara untuk kayak begitu-begitu. Kalau mau saya bilang gajinya KPK ke saya dulu, baru saya cari gitu. Ya Anda lah yang cari gitu. Ya, ya, ya. Jadi mereka ada sebenarnya ada ketertarikan juga untuk Oke, menelisik tipikornya. Cuma bagaimanapun juga yang mendukung menterinya dan sebagainya ini lagi berkuasa. benar, benar. Lagi berkuasa. Tapi kan orang kekuasaan kan fana. Nggak Ya, lama. ya, 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 Mau ya. sampai kapan dia? Makanya kalau secara politik, saya sering tulis Hmm. pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus Goto ini juga berkepentingan untuk memenangkan pemilu lagi Hmm, hmm, supaya hmm. mereka bisa tetap menganeksasi hukum dan Ya, sebagainya ya. sebagai proteksi. Mereka perlu untuk berkuasa lagi, Mas. Oh, jadi Makanya ada isu ya, 3 periode, ada isu macam-macam. itu ada kaitannya semua dengan ini ya, termasuk itu tadi ya. Kaitan, Mas. Hmm. Kalau pemerintahannya ganti yang punya visi, punya rasa keadilan, masyarakat jadi babat lah ini, Mas. Kalau Ah, presidennya pendekar itu ya dihabis lah, dibabat lah. Dari sisi segala sisi, kalau parlemennya baru, dia punya kenegarawanan, ngelihat situasi nggak adil gini, 6,4 triliun ini kayak memberikan garam ke laut, ya dihantam lah. ya, ya, ya. Oke, Mas. Jadi Dihantam lah. dalam situasi sekarang ini, jadi apa yang bisa dilakukan oleh publik ya selain seperti Anda ini kan kelihatannya sering teriak-teriak sendirian gitu, tapi
memang Iya, ini kan soal ini ya, yang rada jelimet ya buat publik itu kan nggak paham sebenarnya dengan iya. permainan-permainan ini kan Mas. Biasa Mas, tenang aja, nggak apa-apa. Tapi saya senang dengan dilakukan sekarang. Hmm. Karena saya ingat pernyataannya Martin Luther King Jr. Ya. Masalahnya itu pada akhirnya bukan pada apa yang dilakukan oleh musuh kita. Jadi misalnya musuh dalam tanda petik artinya saya sedang berbeda pendapat dengan pihak Hutu. Hmm. Tapi masalahnya pada akhirnya adalah diamnya kawan-kawan kita. Hmm. 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 Jadi Ya. masalah sebenarnya adalah diamnya kawan-kawan kita. Hmm. Masyarakat sipil yang sudah berbelok arah, akademisi yang gampang dibeli, narasumber yang gampang di-hire oleh perusahaan PR tertentu, perusahaan PR yang nggak punya moral untuk melakukan kampanye macam-macam, pejabat publik yang nggak membela kepentingan rakyat. Itu kan kawan-kawan saya seharusnya. Hmm. 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 Masalahnya adalah bukan dukungan publik, Mas, tapi adalah diamnya kawan-kawan saya. Hmm. Hmm. Ketika kawan-kawan saya yang seperti misalnya Mas Hersuni bersuara dan banyak lagi kayak kayak Mas Hersuni selesai nih Mas. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Masalahnya itu cuma kita berlima aja mungkin Mas. Oke. Kawan-kawan saya, Ya. kawan-kawan di lembaga anti korupsi, NGO, akademisi, partai, macam-macam, wartawan, Hmm. peneliti, aktivis, macam-macam. Mereka lagi diem aja Mas. Ya, ya. Masalahnya di situ. Bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang GoTo dan investornya itu. Mereka berbisnis, oke, saya mengerti. Hmm. Tapi kawan-kawan kita diam, Mas. Hmm. Ya, oke. Itu Jadi, masalahnya. oke. Bukan hanya diam, tapi aktif melawan beberapa. Ya, ya, ya. Aktif. Nah, oke. Gitu. Sekarang ini jadi skenario Anda bayangkan ini kalau terus terjadi, ada kemungkinan ini Anda di listing ya, dan kemudian itu buat Ya, para investor awalnya sama sekali nggak ada rugi, mereka sudah mengeruk nggak keuntungan. ada. Nggak ada. Ya. Nggak Kemudian ada. pemerintahan berlanjut, gitu. Pemerintahan sekarang diperpanjang. Iya, Dan itu semakin iya, nggak bisa dibongkar sama sekali kan, itu yang terjadi dan kemudian publik iya, lupa. lupa aja. Oke. Iya. Selupa pada kasus Tipon. Iya, 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 iya. Saya pun nggak ingat. Maka dari itu kuncinya adalah power, Mas. Ya. Mereka berkepentingan untuk terus power itu berada di tangan Hmm. mereka, orang-orang mereka, klan mereka, kroni mereka, supaya apa? Supaya aman. Oke. Jadi kesimpulannya kalau ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya rezim harus diganti gitu Ya, ya, Mas ya. kalau saya harus diganti siapapun penggantinya, seorang pendekar hukum, keadilan, apapun orangnya yang mau ya Bukan bagian minta dari saya kan kekuasaan sederhana sekarang ya gitu kan. ya, ya Mas ya. Bukan bagian. Iya, Hmm. sekarang nggak ada. Sekarang Hmm. nggak ada. Saya Hmm. buktinya. Surat saya ditolak. Hmm. Di mana-mana saya ditolak. Facebook aja nggak nolak saya, masih banyak yang baca gitu. Fakta saya. Saya Ya. ngomong bukan hanya sekedar ngomong, tapi saya sudah menulis, melapor kemana-mana, termasuk ke Kejaksaan Agung. Saya juga melapor ke Jampitsus. Saya Aha. WA nggak Nah, dibalas. nah, Padahal Jampitsus pada saat itu Pak Ali Mukartono, ya. dia disertasi S3-nya di UNS adalah tentang tindak pidana nepotisme. Ah. Saya laporkan nepotisme nggak diapa-apain itu waktu itu. Aman-aman aja. Berarti kan udah Jampitsus loh Mas. Terus saya mau Ya, ya, ngapain lagi? ya, Ya ya, kan? ya, ya, ya. Gitu. Oke, Mas Agustinus Edi Kristianto, jangan pernah Ya. terus bersuara terus ya, Mas Edi. Karena Oh, tadi yang Anda bilang tadi, iya. kejahatan itu bukannya kalah, tapi karena orang-orang baik itu diam, gitu ya sebenarnya ya. Iya. Iya, iya. Ya masa teman-teman kita diam. Dia dan melawan kita gitu. Iya, Dia melawan kita. Nah, aneh kan? iya, iya, iya. Oke, Mas Gitu. Agustinus, jadi nggak perlu kaget ini kalau masih terus akan terus, paling endingnya nanti itu di suspense gitu ya. Dan buat para pemodal Iya, awal nggak suspend, delisting, ah, entah harganya berapa, ah, terserahlah. Yang penting yang ah. yang pegang duit besar udah Udah keluar keluar. itu. Yang rugi Udah. rakyat ya, satu investor pribadi-pribadi itu yang nggak bakal Iya. mendapatkan, kedua duit kita juga lewat BUMN itu ya, yang dalam hal ini Iya, yang rugi jelas kalau untuk kepentingan publik adalah BUMN. Kalau ya, untuk ya, kepentingan investor adalah yang beli di 442. ya, 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 Nah, itu yang beli di pucuk yang paling rugi itu ya, terserah lah investasi. ya, Tapi ya. kalau Telkom, gue Hmm, 6,4 triliunnya balikin. Mau hmm, saya pakai buat beasiswa ya, supir-supir driver online. ya, ya, ya. Itu kira-kira kasarnya. Yes. Oke, makasih Ya, Mas Agus. ya, Agustinus terus ya, ya. Oke, demikian tadi ya, perbincangan saya dengan Agustinus Edi Kristianto. Ini wartawan senior dan juga aktivis berkaitan dengan dengan GoTo. Kalau Anda mau
terus mengupdate soal GoTo ini, Anda silakan di follow Mas Facebooknya Mas Agus ya. Agustinus ya. Ya. Oke, Ya. terima kasih. Saya Ibnu Arif. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.